Koni sudah tidak memiliki akses untuk menghubungi Hasto Kristianto. Halo Re, balik lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Hodari Podcast Rakyat. Oke, hari ini saya akan membahas tentang agen intelijen Rusia dan Mossad. Koni ungkap ada 37 dokumen rahasia paling ngeri terkait dengan Kapolri dan upaya bubarkan PDIP. Yang mana Koni Rahakundini sendiri menyerahkan 37 dokumen rahasia dan juga video yang sebelumnya dititipkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP. Dokumen yang dikenal sebagai dokumen Rusia ini telah dinotariskan di Rusia dan juga diserahkan langsung oleh Kepala Wakil Sekjen PDIP Yosep Aryo Adidarmo. Beberapa dari dokumen tersebut termasuk dengan dokumen nomor 16 sendiri, Re. Disebut memuat informasi tentang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan rencana pembubaran PDIP. Koni sendiri menegaskan, Re, bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak boleh disalin bahkan diedarkan sesuai dengan perjanjian dengan Hasto. Penyerahan dokumen ini setelah terjadinya itu ditetapkan saat Hasto sudah menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada bulan Desember 2024 kemarin. Bahkan yang ini terjadi saat kasus dugaan suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku. Bahkan ya, penyerahan dokumen ini lantas membuat Koni menjadi sorotan publik, Re. Karena disebut-sebut jika Koni ini dituding sebagai agen intelijen Rusia atau KGB dan juga agen intelijen yang dikenal sebagai Mossad di masa lalu. Dan juga terkait hal ini setelah dikonfirmasi oleh monitorindonesia.com, Koni sendiri enggan berkomentar apapun. Yang awalnya dokumen ini rahasia, berjumlah 37 dokumen yang dititipkan Hasto tersebut dibawa oleh Koni Bakri ke Rusia. Bahkan selama membawa dokumen tersebut, kabarnya Koni ini mengaku deg-degan banget, Re. Menurutnya, di antara puluhan dokumen tersebut bahwa yang paling ngeri dari isinya dari dokumen tersebut adalah terkait Kapolri dan juga upaya bubaran PDIP. Koni Bakri mengaku sebenarnya deg-degan memegang dokumen tersebut yang secara rahasia. Pasalnya dokumen rahasia ini menyangkut nama Kapolri hingga informasi soal adanya upaya untuk membubarkan PDIP. Katanya notaris pertama ini tentang 32 dokumen dicap oleh notaris Rusia, Re. Yang ini dokumen tambahan, jadi total dokumen pada saya itu ada 37, kata Koni. Yang paling mengerikan itu adalah dokumen nomor 16, itu hubungan dengan Kapolri. Nomor 7, bagaimana PDIP mau dibubarkan dan dihancurkan. Kata Koni Bakri sembari menyerahkan dokumen rahasia tersebut kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDIP PDI Perjuangan, Yosep Aryo Adidarmo. Meski demikian ya, Koni Bakri ini tidak mengungkapkan siapa sih sosok Kapolri yang dia maksud, termasuk bagaimana dan siapa yang berencana membubarkan PDIP. Koni Bakri hanya menjelaskan 2 dari 37 dokumen tersebut membuatnya sangat khawatir. Sementara 35 dokumen rahasia lainnya menyangkut soal kasus korupsi di Indonesia. Kata Koni sendiri mengatakan, saya deg-degan megang 2 dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi-korupsi, jelas Koni. Bahkan selain dokumen, Koni juga menyerahkan 1 buah flash disk yang kabarnya itu berisi video yang dulunya dititipkan oleh Hasto Kristianto. Selain dokumen itu, saya juga dititipkan video dan ini videonya saya harus serahkan ke Mas Adi. Karena banyak orang yang bertanya bentuknya seperti apa, ya saya kasih tahu flash disknya saja, kata dia. Koni juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengcopy dalam bentuk apapun dari dokumen tersebut. Apalagi, kata dia, menyebarkan isi dokumen tersebut dari Hasto kepada publik. Tidak ada saya mengcopy itu semua, kata Hasto. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto dan tidak boleh saya edarkan apalagi mengcopy, jelas Hasto. Kemudian Koni pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya
menyerahkan dokumen rahasia tersebut kepada Adi, ada 3 alasan mengapa dirinya harus mengembalikan dokumen itu kepada PDIP. Yang pertama, Koni sudah tidak memiliki akses untuk menghubungi Hasto Kristianto. Kemudian yang kedua, dirinya juga tidak diperkenankan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk bersuara. Kemudian alasan Koni yang ketiga itu, mengaku mendapat gelar di Rusia yang setara dengan Perdana Menteri, yang juga sehingga harus menetap di Rusia hingga tahun 2026. Kalau ditanya, kenapa saya serahkan ke Pak Adi? Sejak Pak Hasto ditangkap, saya sudah tidak punya akses, katanya, berkomunikasi. Kedua, Ibu Megawati bilang ke saya untuk tidak boleh berbicara sama sekali. Lalu untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga, Mas Adi ini kontrak di kampus di Rusia. Pada tanggal 10 Maret 2025, saya diangkat dengan jabatan. Kelas saya itu Perdana Menteri, kata dia. Jadi akhirnya saya harus menetap di Rusia, bahkan mungkin jadi warga negaranya. Nah, jadi bagaimana tanggapan kalian tentang 37 dokumen Rusia titipan Hasto ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah dan jangan